Bagi nakes PLUD atau pegawai PLUD, sudahlah, nggak usah terlalu berharap masuk dalam pendataan. Toh juga pendataan tersebut tidak otomatis untuk pengangkatan sebagai ASN. Dan harapan saya, teman-teman nakes PLUD memastikan saja bahwa teman-teman sudah masuk dalam SISDMK ya, atau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Jadi mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, bahkan sedang menunggu terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2022 ini. Dan kali ini ada kabar menarik khusus bagi tenaga kesehatan. Jadi ada salah satu kabupaten di Indonesia yang perwakilan tenaga kesehatan, DPRD dan Dinas Kesehatan kabupatennya mengunjungi atau datang langsung ke Kementerian Kesehatan atau tepatnya di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan untuk memastikan agar honorer atau tenaga non-ASN di kabupaten ini bisa mendaftar sebagai P3K. Karena belakangan ini muncul kekhawatiran pada teman-teman tenaga kesehatan khususnya PLUD yang khawatir tidak bisa mendaftar sebagai P3K karena tidak masuk dalam pendataan tenaga honorer atau non-ASN di tahun 2022 ini. Dan sebenarnya saya juga sudah banyak membahas terkait dengan hal ini, tetapi masih juga banyak tenaga kesehatan honorer yang khawatir tidak bisa mengikuti seleksi P3K karena tidak masuk di pendataan. Dan kali ini berita yang akan saya sampaikan berkaitan dengan hal tersebut. Jadi para honorer nakes, kemudian DPRD kabupaten, salah satu kabupaten ini, dan juga perwakilan dari Dinas Kesehatan kabupaten ini menanyakan langsung kepada Direktur SDM Tenaga Kesehatan di Direktorat Jenderal Kesehatan untuk memastikan agar semua honorer atau non-ASN bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2022 ini. Dan jawabannya tentunya membuat tenang para honorer nakes dan sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada video-video saya sebelumnya. Dan semoga ini benar adanya. Kali ini kita akan coba kembali bahas terkait dengan hal tersebut. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi informasi terkait dengan hal tersebut diberitakan oleh harian.fajar.co.id. Judulnya, DPRD Diskes Bone mengadu ke pusat, perjuangkan nakes non-ASN agar diakomodasi daftar P3K. Kita coba bacakan. Komitmen Kawal Aspirasi Tenaga Kesehatan non-ASN se-Kabupaten Bone, Komisi 4 DPRD Bone bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bone mendatangi Kementerian Kesehatan. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Bone Andi Muhammad Salam menuturkan, langkah itu dilakukan sebagai bentuk keseriusan pihaknya mengawal nasib nakes non-ASN se-Kabupaten Bone. Kita bersama Diskes Bone berupaya agar bagaimana semua nakes se-Kabupaten Bone bisa terakomodasi mendaftar P3K, ucapnya. Ia mengatakan pihaknya langsung menemui Direktur SDM Tenaga Kesehatan Kemenkes. Insya Allah semua akan terakomodir. Itu tadi disampaikan langsung Direktur SDM Tenaga Kesehatan Kemenkes, paparnya. Kata dia, terkait dengan jumlah kuota nakes untuk penerimaan P3K nanti, pihak Kemenkes akan mengirim surat resmi. Kita tinggal menunggu surat. Kemenkes akan mengirim segera. Dipastikan 100% datanya diambil dari data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SISDMK, terangnya. Jadi itulah berita singkat yang tentunya memperjelas ya bahwa honorer atau tenaga non-ASN tenaga kesehatan insya Allah bisa terakomodir semua, baik itu honorer apapun namanya dan juga BLUD yang tidak masuk dalam pendataan non-ASN karena datanya akan diambil dari SISDMK. Jadi pendataan tenaga non-ASN tersebut tidak digunakan sebagai data para tenaga kesehatan honorer atau non-ASN yang bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2022 ini. Dan semoga hal ini benar adanya
Kita tunggu saja, semoga sebentar lagi bisa dibuka rekrutmen terkait dengan P3K di tahun 2022 ini, dan semoga seluruh tenaga kesehatan honorer atau non ASN semuanya bisa terakomodir, tidak terkecuali. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.